Tahukah Anda apa yang disebut jejak karbon? Atau sejauh apakah Anda tahu tentang jejak karbon? Mungkin selama ini Anda sering mendengar istilah jejak karbon. Apakah jejak karbon itu sama seperti jejak manusia? Jadi, sesuatu yang meninggalkan bekas dan bisa dilihat dengan kasat mata? Tentu saja tidak. Pengertian sederhananya, jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu, baik secara langsung maupun tidak. Gas emisi yang dihasilkan dapat berupa gas metana, nitrogen oksida, dan yang paling dikenal adalah karbon dioksida sebagai dampak dari kegiatan industri dan transportasi. Karbon dioksida adalah gas berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Karena itu, semakin banyak bahan bakar yang kita gunakan, maka semakin banyak pula jejak karbon yang kita miliki. Jejak karbon dihitung dari rantai kegiatan yang dilalui suatu produk. Contohnya adalah bahan bakar minyak, dimulai dari kegiatan pengeboran, transportasi laut, pengolahan, pendistribusian, penjualan, sampai dengan ke pengguna. Semuanya menghasilkan jejak karbon. Semakin panjang rantai kegiatan, jejak karbonnya pun kemungkinan akan semakin besar. Kita mungkin pernah berpikir bahwa ketika menggunakan sepeda motor, maka jejak karbon yang ditinggalkan adalah emisi karbon yang dihasilkan dari sepeda motor itu sendiri. Itu benar. Tetapi kalau sepeda motor itu telah lulus uji emisi, kemungkinan besar jejak karbon yang dihasilkan akan sedikit. Mari kita lihat rantai kegiatan sepeda motor hingga bisa dipergunakan oleh kita. Maka jejak karbon sepeda motor sudah harus dihitung dari sejak pembuatannya di pabrik. Jika sepeda motor tersebut barang impor, tentu jejak karbonnya akan semakin panjang. Berdasarkan tabel yang telah dikeluarkan oleh Environmental Working Group, dapat diketahui bahwa mengkonsumsi daging menghasilkan jejak karbon yang lebih besar daripada mengkonsumsi sayuran. Hasil analisa yang telah dilakukan menyatakan bahwa 90% emisi karbon dari daging sapi dihasilkan saat proses produksi, dari mulai penyediaan pakan ternak, proses transportasi, sampai dengan kotoran yang dihasilkan hewan ternak tersebut. Coba kita bandingkan dengan sayuran, apalagi kalau sayuran tersebut ditanam di kebun sendiri. Jika melihat hal tersebut, seolah-olah kita tidak mungkin lepas dari jejak karbon. Baju yang kita pakai, buku yang kita baca, ponsel yang selalu kita gunakan, dan makanan. Semuanya menghasilkan jejak karbon. Terus, mengapa sih kita harus mengurangi jejak karbon? Apa sih yang akan terjadi jika jejak karbon semakin banyak di lingkungan? Tahukah Anda, jejak karbon yang kita hasilkan dapat menyebabkan pemanasan global? Meningkatnya suhu secara global membuat permukaan es pada kutub dan gunung es mencair. Dengan banyaknya es yang mencair, bisa mengakibatkan meningkatnya permukaan air laut. Kondisi ini tentunya bisa menimbulkan banjir pada wilayah yang lebih rendah. Tak hanya itu, kebakaran hutan juga akan meningkat. Terjadi kekeringan dan gagal panen, serta bencana-bencana lainnya. Lantas, bagaimana sih cara mengurangi jejak karbon? Pertama, kurangi konsumsi makanan impor. Kedua, bawalah tas belanjaan sendiri kalau kita pergi ke supermarket ataupun ke pasar. Ketiga, perbanyak makanan sayuran dan kurangilah daging. Tanamlah pohon penghasil oksigen. Pilihlah kendaraan yang hemat bahan bakar. Budayakan hemat energi listrik, dan gunakanlah air bersih dengan efisien. Belilah barang kalau memang benar-benar dibutuhkan. Kelola sampah dengan baik, dan tentu saja
Berbagilah ilmu tentang jejak karbon. Jadi, jika Anda share video ini, maka Anda telah berpartisipasi untuk menurunkan jejak karbon yang ada di dunia demi kehidupan yang lebih baik.